Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang berhubungan dengan kedudukan manusia dalam organisasi. Adapun anggota kelompok kami 1. Laila Fitriansyah dengan NIM 126406201059. 2. Nancy Latifatul Afidah dengan NIM 126406201060. Dan yang ketiga ada Putri Dwistiawati dengan NIM 126406201062. Definisi manusia. 1. Menurut Spinoza, Goethe, Hegel, dan Marx, manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. 2. Manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik dan buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat. 3. Menurut Nurcholis Majid, manusia diciptakan untuk menyembah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Manusia sebagai makhluk berbudaya. 4. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 5. Seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Terakhir, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai. Pengertian organisasi. 1. Kata organisasi berasal dari Yunani organon yang artinya alat bantu atau instrumen. Organisasi pada dasarnya adalah alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. 2. Organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal 2 orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinasi, teratur, dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, serta mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Selanjutnya adalah perubahan paradigma organisasi. Paradigma sendiri adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dari salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Organisasi mekanis dianggap cocok diterapkan dalam lingkungan statis, sehingga model tersebut tidak relevan untuk ditetapkan di era perkembangan teknologi yang begitu cepat. Akibatnya, terjadi pergeseran secara masif dari organisasi mekanik menjadi organisasi organik dengan metode agil atau cepat di dunia. Pada tahun 1900-an, organisasi dilihat sebagai organisasi mekanis yang ideal dan menuntut organisasi yang baik harus bergerak secara efisien. Saat ini, dunia telah mengalami pergeseran atau shifting paradigma organisasi karena terdapat revolusi digital yang telah mengubah tatanan industri, ekonomi, dan sosial dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Perubahan lingkungan yang cepat. Pada saat paradigma organisasi mekanik, pada umumnya belum terdapat teknologi dan persaingan yang ketat antar organisasi dan lingkungan cenderung statis, sehingga lingkungan masih bernuansa stabil. Oleh karenanya, efisiensi, hierarki, dan spesialisasi menjadi acuan utama. Yang kedua, pengenalan teknologi disruptif yang konstan. Di era persaingan inovasi teknologi yang ketat seperti ini, organisasi mulai tidak melihat dunia secara linear. Mereka mulai berpikir secara eksponen dengan adanya teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mampu memiliki nilai kapitalisasi yang sangat besar hanya dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, perang talent. Saat ini, kemampuan dan pembelajaran kreatif menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas ketahanan perusahaan dalam menanggapi era digital dan perubahan yang cepat.
Bahkan, organisasi membutuhkan suatu pembeda untuk menjadi value proposition dalam menangkap talent-talent terbaik yang memiliki kemampuan adaptif dan pembelajar tinggi. Organisasi organik harus mampu menjaga stabilitas tetap dinamis terhadap perubahan dalam waktu bersamaan. Organisasi organik didesain untuk mampu terus berubah dan beradaptasi dengan lingkungan secara cepat dan tepat, sehingga mampu mengambil setiap tantangan dan peluang baru yang ada. Misalnya adalah handphone. Perangkat tersebut memiliki kerangka yang tetap, namun di dalam perangkat tersebut terdapat sistem operasi dan aplikasi yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan lingkungan. Adapun 5 ciri khas organisasi yang menerapkan prinsip agil atau cepat. Yang pertama adalah strategi. Terdapat rasa berbagai tujuan dan visi. Antar anggota organisasi lebih responsif terhadap perubahan dan peluang. Terdapat alokasi sumber daya yang fleksibel, serta bertindak berdasarkan acuan strategis yang adaptif. Yang kedua adalah struktur. Struktur organisasi yang jelas, sehingga tidak banyak birokrasi. Kejelasan masing-masing peran dalam anggota organisasi memberikan komando secara langsung dan jelas, komunikasi yang jelas, kemitraan dan ekosistem yang aktif, lingkungan fisik dan digital yang terbuka, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kebutuhan konsumen secara bersama. Yang ketiga adalah proses. Literasi dan eksperimen yang cepat terhadap hal-hal baru, standarisasi cara bekerja, orientasi pada performa atau kinerja, transparansi informasi, belajar secara berkelanjutan, pengambilan keputusan berorientasi pada aksi. Yang keempat adalah people. Komunitas yang kompak dan saling berpadu, pimpinan yang bekerja untuk melayani dan berbagi terhadap anggota, termotivasi dengan spirit wirausaha, peran setiap anggota yang selalu bergerak. Dan yang kelima adalah teknologi, arsitektur teknologi, peralatan, dan sistem yang terus berubah menyesuaikan dengan kebutuhan serta berpikir bagaimana dapat melayani konsumen dengan cara-cara baru menurut teknologi digital yang lebih efisien dan efektif. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kedudukan manusia dalam organisasi. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.